Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Pada kesempatan kali ini saya akan perlihatkan varian lengkap dari Vario 125 2024, di mana untuk tipenya itu sendiri ada tipe CBS, tipe CBS ISS, dan ada tipe CBS ISS SP. Jadi ada 3 harga yang berbeda. Serta saya akan jelaskan kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh pengguna Vario 125 seperti yang ada di depan saya ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan doakan buat teman-teman semuanya semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Yang pertama saya akan jelaskan dulu mengenai kesalahan yang paling banyak dilakukan dari pengguna Vario 125, karena Vario 125 ini secara keseluruhan semuanya itu sudah tidak lagi dibekali dengan engkolan atau selahan seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada bagian CVT-nya nggak ada selahannya ya, seperti ini teman-teman. Meskipun ada yang kontaknya biasa, tetapi semuanya tidak ada engkolan atau selahan. Dan kesalahan yang paling banyak dilakukan yaitu saat sampai rumah atau di parkiran, itu kan kita mematikan mesinnya menggunakan standar samping, kemudian kita lupa untuk mematikan kontaknya. Sehingga pada bagian lampunya akan tetap menyala, kemudian pada bagian panel meternya juga menyala, dan ini akan membuat aki itu ngedrop teman-teman. Ini banyak sekali kesalahan yang dilakukan dan bahkan sampai bingung dan akhirnya membeli aki baru. Padahal kalau teman-teman sudah melakukan hal tersebut atau kejadian hal tersebut, teman-teman jangan bingung ataupun panik ya. Jangan buru-buru ganti aki baru, tetapi ada beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan untuk menyalakan kembali. Yang pertama yang paling mudah untuk melakukannya yaitu dengan cara di jumper dengan aki lain ya teman-teman. Di sini ada akinya, di sini bisa boleh cara di jumper, kemudian nanti dinyalakan. Setelah menyala dibiarkan, otomatis nanti akinya akan terisi kembali teman-teman. Kemudian cara yang kedua yaitu aki yang ngedrop ini teman-teman bisa pakai aki lain atau pinjem aki yang ukurannya sama, hanya untuk mengangkat saja. Jadi aki yang ini dilepas yang ngedrop, kemudian dipasang aki yang masih bagus, kemudian dinyalakan di starter. Setelah nyala akinya dilepas lagi, diganti aki yang tadi ngedrop, dan aki yang tadi ngedrop dibiarkan kurang lebih atau dipakai sampai dengan setengah jam, nanti juga akan terisi kembali teman-teman. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, teman-teman bisa ambil aki yang ngedropnya, kemudian nanti dicas dulu nih teman-teman. Ke tukang aki biasanya ada ngecas, walaupun ini aki kering, ini masih bisa dicas. Lalu kemudian ketika dipasang sudah nyala dan dipakai beberapa hari ternyata tidak mengalami ngedrop lagi, itu artinya akinya masih bagus. Tetapi kalau kemudian dicas ataupun dengan cara yang tadi saya sebutkan ternyata sering ngedropan, itu memang berarti akinya yang memang sudah harus ganti. Intinya jangan langsung buru-buru mengganti aki ketika mengalami kesalahan yang tadi saya sebutkan. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai perbedaan harga dan tipe-tipe dari Vario 125 itu sendiri. Di mana untuk Vario 125 itu ada 3 tipe. Yang pertama ada tipe CBS, yaitu warna merah, merahnya merah glossy, sama warna hitam yang hitamnya hitam glossy. Ini merupakan tipe terendah dari Vario 125. Kemudian ada warna hitam, hitamnya hitam doff, ini tipe yang di tengah yaitu tipe CBS ISS. Dan ada warna putih, ini putihnya juga putih doff, ada warna putih sama warna biru, yaitu tipe tertinggi CBS ISS SP namanya teman-teman. Untuk harganya yang tipe tertinggi ini di angka Rp25.670.000. Kemudian untuk yang di tengah ini yang warna hitam di harga Rp25.440.000. Selisihnya memang nggak terlalu banyak ya antara yang tertinggi dengan yang di tengah. Tapi kalau dengan yang warna merah tipe terendah ini harganya selisihnya lumayan jauh, karena harganya Rp23.870.000. Kenapa harganya beda jauh? Sekarang saya akan jelaskan buat teman-teman semuanya yang membedakan itu apa. Nah, untuk yang paling murah ini secara fiturnya memang tidak selengkap yang versi kedua tipe di belakangnya, karena untuk yang tipe paling murah ini belum dibekali dengan ISS atau idling stop system untuk menghemat bahan bakar teman-teman. Jadi di sini terlihat polos, kemudian dari sisi kontaknya
masih menggunakan kontak biasa seperti teman-teman lihat, kontak keris, serta belum ada remote untuk transfer back ataupun alarm ya. Ini modelnya hanya dapat 2 kunci seperti ini saja. Itu yang membedakan dari sisi fiturnya. Kemudian kita lihat untuk yang tipe CBS ISS SP ataupun yang tipe CBS ISS warna hitam ini sudah dibekali dengan ISS seperti ini teman-teman, untuk menghemat bahan bakar untuk di stop and go atau di kemacetan. Kemudian dari sisi kontaknya sudah dibekali dengan smart key atau keyless, mendapatkan 2 remote, 2 ID tag, 2 emergency key, yang tentunya secara keamanan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontak-kontak biasa seperti ini. Nah ini dia. Tetapi memang ketika remote-nya rusak atau hilang, ini secara ketika membuat remote baru biayanya lebih mahal dibandingkan dengan kontak-kontak biasa seperti ini. Nggak sampai 100.000 bisa bikin kontak baru. Kalau ini ya kurang lebih, kalau ID tag-nya masih ada atau satu remote masih ada, 350 sampai dengan 400.000 rupiah. Itu yang membedakan dari sisi fiturnya. Nah kemudian untuk yang warna putih yang tipe tertinggi ini dengan yang warna hitam yang tipe di tengah ini sama-sama tipe CBS ISS. Kalau yang ini CBS ISS SP. Bedanya apa? Bedanya hanya dari segi tampilan saja teman-teman. Yang membedakan pada tampilan model strippingnya terlihat lebih simpel yang warna hitam. Kalau yang ini terlihat lebih rame. Kemudian tampilan pada bagian belakang, justru yang tipe di tengah ini tulisan Vario-nya menggunakan yang timbul warna keemasan. Sebenarnya tampilannya menurut saya itu lebih elegan ya, model yang timbul seperti ini. Tapi untuk yang tipe tertingginya justru menggunakan model stripping seperti yang teman-teman lihat. Ini yang membedakan dari tampilannya. Kemudian warna bezelnya juga dibedakan seperti ini. Jadi yang ISS SP itu dibikin lebih spesial lah intinya secara tampilan dibandingkan dengan warna hitam. Ini warnanya beda, warna coklat, ini warna hitam. Kemudian dari sisi bagian velgnya, warnanya itu dibedakan juga. Kalau yang ini sudah menggunakan warna coklat sehingga tampilannya terlihat lebih mewah dibandingkan dengan yang di belakangnya yang warna hitam. Itu juga untuk velg di bagian depannya teman-teman. Nah seperti ini. Nah kalau kemudian kita lihat dari sisi pengereman, sebenarnya sama saja teman-teman, baik yang tipe terendah ataupun tipe di tengah dan juga tipe tertinggi. Ini sudah dibekali dengan pengereman kombi brake system atau CBS, di mana saat handle rem belakang ditarik maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan. Kemudian dilengkapi juga dengan pengunci pengereman dengan mekanisme menggunakan kawat penghubung antara handle rem sebelah kiri dengan yang sebelah kanan. Kalau saya tarik yang sebelah kiri maka di sini terlihat ikut mendorong master rem karena ada tarikan dari kawatnya. Begitu juga untuk yang warna hitamnya seperti ini, sama saja teman-teman. Untuk warna putih juga sama saja seperti ini. Kemudian dari sisi lampu juga tidak ada perbedaan, semuanya sudah menggunakan lampu LED baik lampu sen, DRL sampai dengan ke bagian headlampnya. Ini semuanya sama teman-teman. Nah untuk di bagian kaki-kakinya, untuk di suspensinya juga menggunakan suspensi yang sama, modelnya suspensi teleskopik. Pengeremannya juga sama, yaitu menggunakan pengereman cakram hidrolik piston tunggal, di mana pakai Tokico untuk kalipernya. Dan untuk Tokico itu sendiri saya rasakan untuk pengereman itu terasa lebih set kayak gitu ya, dibandingkan dengan yang Nissin. Kalau yang Nissin itu terasa lebih empuk saat kita ngerem, pada bagian handle-nya tuh rasanya empuk. Beda kalau yang Nissin terasa set, kayak lebih pakem yang ini rasanya. Tapi kalau yang Nissin tuh empuk rasanya buat ngerem. Jadi modelnya sama dari sisi pengereman seperti ini teman-teman. Tidak dibedakan baik tipe terendah dengan tipe tertinggi. Dan ini untuk tipe tertinggi juga modelnya sama. Begitu juga untuk ukuran bannya. Ukuran bannya juga sama. Namun untuk merek bannya itu memang acak teman-teman. Beda-beda. Kadang ada yang Federal, kadang ada yang IRC. Kebetulan ini yang tipe tertinggi justru pakai Federal, dan ini ukurannya 90/80 ring 14. Kalau menurut saya antara Federal dengan IRC itu secara awetnya memang awetan IRC, tetapi yang saya rasakan kalau bicara kemudian sudah lama itu untuk Federal terasa masih lebih empuk teman-teman. Walaupun IRC lebih awet, tapi untuk jangka panjangnya Federal itu terasa lebih empuk. Kalau IRC itu kalau sudah lama terasa kayak banyak benjol-benjol kayak gitu, kemudian ketika kita jalan jadinya nggak stabil ya, kayak ada goyangan-goyangan kayak gitu. Kalau memang bannya sudah terlalu lama ya teman-teman, sudah waktunya ganti tapi belum ganti, karena memang saking awetnya kondisi bannya itu masih terlihat tebal, tetapi nanti dia akan
menjadi kayak bergelombang kayak gitu. Itu yang saya rasakan sih antara Federal dengan IRC. Kalau ini pakai IRC kelihatannya teman-teman untuk ban yang tipe CBS ISS warna hitam ya pakai IRC, begitu juga untuk yang tipe CBS menggunakan ban IRC. Nah, kemudian kita lihat dari fitur lainnya untuk tipe terendah ataupun tertinggi itu sama-sama dibekali dengan power outlet atau power charger di bagasi sebelah kiri yang versi USB, sehingga kita bisa lebih tenang juga ketika handphone kita ngedrop ya, karena bisa ngecas. Tapi teman-teman perlu ingat saat ngecas dalam kondisi mesin menyala, jangan ngecas dalam kondisi mesin itu mati, karena timbulnya tadi bisa mengakibatkan ngedrop akinya. Dan kayak yang tadi saya jelaskan di awal, itu bisa terjadi seperti itu juga karena buat ngecas. Kalau fitur-fitur itu yang membedakan itu saja teman-teman, ISS saja sih dengan tipe terendah. Nah, kemudian untuk di bagian jok juga tidak dibedakan, semuanya full menggunakan warna hitam. Dan untuk joknya saya rasa Vario 125 itu memang lebih empuk dibandingkan model-model yang model punya saya. Kemudian dari sisi bagasi juga sama, 18 literan, bonusnya juga sama teman-teman, dapat 2 spion ya. Spion yang ini yang menyala dan spion yang biasa. Untuk di area kami di plat G, plat H, plat K dan juga plat AD kemungkinan sama. Untuk kapasitas tangki bahan bakar juga sama, yaitu 5,5 liter. Nah, kita lihat pada bagian CVT ya, di sini terlihat tidak ada perbedaan sebenarnya teman-teman antara tipe terendah dan tipe tertingginya. Pengeremannya juga menggunakan pengereman tromol. Jadi untuk Vario 125 belum ada yang menggunakan model cakram di bagian ban belakangnya seperti ini, baik tipe tertinggi ataupun tipe terendah atau tipe yang di tengah. Kemudian di bagian CVT sama ya, tidak ada yang namanya selahan atau engkolan. Untuk lampu-lampu belakang juga semuanya sudah menggunakan lampu LED, jadi tidak ada perbedaan. Jadi sebenarnya perbedaannya itu saja tadi yang saya sebutkan mengenai tipe terendah dengan tipe tertinggi dan tipe yang di tengah dengan tipe yang paling tinggi CBS ISS. Meskipun dari harga itu memang ini yang paling murah di angka Rp23.870.000, tetapi kalau kita nanti misalkan mau pasang keyless sendiri itu ya biayanya bisa sampai dengan 2 jutaan ya. Ketika dipasang ya artinya dengan harga 2 jutaan akhirnya malah jatuhnya lebih mahal kalau pasang keyless sendiri teman-teman. Belum ISS-nya ya, seperti itu. Jadi kalau memang dari pabrikan itu ya sudah keyless, tapi dibandingkan pasang sendiri tentunya jauh lebih murah. Nah, kemudian kalau kita pilih, sebaiknya pilih yang mana sih? Kalau menurut saya pribadi sih masih suka yang model ini ya, sudah pakai remote teman-teman. Secara pemakaiannya juga ternyata ketika dipakai harian yang pakai keyless itu lebih mudah dibandingkan ketika pakai yang kontak-kontak seperti ini. Kalau yang pakai keyless kan keylessnya atau remote-nya itu ditaruh di tas saja, kemudian ketika kita mau pakai tinggal putar knopnya, tidak perlu colok-colok kontaknya sih. Oke, itu saja untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya yang pengen tahu informasi mengenai Vario 125 dari semua tipe CBS, tipe CBS ISS, dan tipe CBS ISS SP. Oke, sekian. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.